Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul dalam kegiatan positif hari ini. Shalawat beserta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Ibu dan Bapak Guru, yang saya hormati Ibu dan Bapak perwakilan orang tua murid SDN Bojongkocho. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah meluangkan di sela kesibukannya sehingga nampak hadir dalam acara ini. Baiklah Ibu Bapak, kegiatan hari ini yang pertama adalah pembukaan yang telah kita buka bersama. Yang kedua, acara pokok yaitu diseminasi dan sosialisasi budaya positif di sekolah yang akan dipaparkan oleh Ibu Intan Nur Intan Sari SPD. Yang ketiga, doa dan tutup. Baiklah, acara selanjutnya acara pokok yang akan dibawakan oleh Ibu Intan Nur Intan Sari SPD. Kepada Ibu Intan saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa adimi sultan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah yang mana hari ini telah memberikan kesehatan pula untuk kita berkumpul dalam acara yang positif ini dalam kegiatan diseminasi dan sosialisasi. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang telah nampak hadir memenuhi undangan saya dan undangan sekolah untuk mengikuti kegiatan pada hari ini. Dan juga terima kasih kepada Ibu Risna yang membantu saya, mendampingi saya pada kegiatan hari ini untuk menjadi pembawa acara. Ibu Bapak, mohon maaf saya berdiri. Terus mohon maaf juga kita bahasa Indonesia biar lugas bicaranya ya. Ibu Bapak, mungkin Ibu bertanya-tanya hari ini, mohon maaf saya ke depan ya Ibu Bapak ya, nggak apa-apa ya. Mungkin hari ini kita bertanya ini, ada Ibu Bapak, guru juga sama, mungkin Ibu-ibu semua juga sama di sini ya. Hari ini apa sih? Kita diundang apa sih? Kita mau ngapain di sekolah gitu ya gitu. Nah, hari ini ternyata ada program, saya informasikan bahwa program ini merupakan program pendidikan calon guru penggerak yang dimana saya mengikutinya. Nah, mohon doanya semoga pendidikan yang saya ikuti lancar dan juga dapat bermanfaat untuk kita semua, tentunya untuk meningkatkan kualitas kita pendidikan di SDN Bojongkocho. Diseminasi ini merupakan sebuah tugas yang harus saya jalankan, juga harus saya sosialisasikan kepada warga sekolah karena kaitannya ini dengan sekolah. Seperti itu ya. Nah, Ibu Bapak, kemarin kita di sekolah sudah merumuskan visi. Mohon maaf, merumuskan visi sekolah kita yang intinya mengarah kepada tujuan pendidikan yang lebih baik di sekolah kita. Tentunya Ibu Bapak semuanya untuk mewujudkan sebuah visi pendidikan di sekolah kita, tentunya perlu kerjasama kolaborasi antara guru semuanya beserta dewan wali murid ya, warga semua, warga sekolah semuanya. Apalah artinya seorang guru di sekolah tanpa adanya kolaborasi dengan orang tua murid ya. Begitupun dengan semua program-program di sekolah, mari kita bersama-sama melaksanakan demi pendidikan dan untuk kualitas pendidikan kita lebih baik lagi ke depannya. Itu Ibu Bapak informasi yang saya dapatkan, yang saya informasikan bahwa
bahwa ini merupakan suatu tugas yang kaitannya dengan sekolah. Ya, kita mulai saja langsung ke materi yang pertama. Ibu Risna, mohon dibantu. Ya, gitu. Nah, Ibu Bapak, acara hari ini merupakan diseminasi atau sosialisasi. Ya. Saya harus menginformasikan, memberikan informasi apa sih tentang budaya positif di sekolah itu. Kenapa harus ada budaya positif di sekolah itu? Karena untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah kita, salah satunya itu kita harus mempunyai budaya positif yang dimulai dari hal yang terkecil dari diri kita sendiri, dan kita mengajak semua warga sekolah untuk berbudaya positif yang akan berpengaruh terhadap kualitas belajar di sekolah kita, Ibu Bapak ya. Nah, dalam sosialisasi ini, Ibu Bapak akan diperkenalkan. Mungkin ada yang sudah tahu gitu ya, ada yang sudah mengenal, kita bersama-sama Ibu Bapak ya. Kita yang sudah tahu, kita mengulas kembali, yang belum tahu berarti menjadi ilmu baru gitu ya. Nah, dalam budaya positif ini, Ibu Bapak, ada perubahan paradigma belajar. Kemudian ada disiplin positif. Kemudian ada motivasi perilaku manusia. Ada kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol institusi, segitiga restitusi, dan keyakinan kelas. Nah, seperti itu ya. Bu Risna, ditolong. Next. Nah, tadi sudah dikatakan sebelumnya bahwa acara ini merupakan diseminasi sosialisasi budaya positif. Sebelumnya saya perkenalkan dulu budaya positif itu seperti apa, gitu ya. Di sini tadi ada mengenal paradigma juga, gitu kan ya. Nah, Ibu Bapak, budaya positif di sini adalah tentunya yang berpihak kepada murid, yang diyakini dapat melahirkan dan penerus bangsa yang unggul dan berakhlak mulia sesuai dengan profil belajar Pancasila. Nah, untuk menemukan budaya positif di sekolah diperlukan kerja keras dan kerjasama semua pihak terkait, konsistensi dan berkelanjutan dalam menjalankannya. Ya, Ibu Bapak, tadi setelah saya ulas sebelumnya bahwa untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah itu tentunya Ibu Bapak guru di sini perlu kerjasama dengan warga sekolah, Ibu Bapak wali murid ya, yang tentunya kita bersama-sama, karena ada paradigma atau beranggapan bahwa murid itu diserahkan ke sekolah dan merupakan tanggung jawab guru di sekolah. Padahal itu adalah suatu pandangan yang salah, Ibu Bapak ya. Nah, kami dititipkan dan diberikan amanah oleh Ibu Bapak untuk mendidik anak Ibu Bapak. Ini merupakan tugas bersama yang dimana sekolah dan rumah juga merupakan sekolah, gitu ya, sama-sama sekolah. Intinya sarana pendidikan, betul sekali, yang dimana di situ terdapat pendidikan yang kita berikan terhadap anak-anak kita, gitu ya. Dan tentunya kita harus menyamakan persepsi, Ibu Bapak, kita harus menyamakan persepsi. Di sekolah kita belajar, di rumah pun adalah sarana pendidikan. Jadi ketika kita berperan sebagai ibu atau bapak gitu di rumah, nah kita juga harus memiliki peran yang ganda, tentunya sebagai pengajar juga. Ya, jadi mudah-mudahan dengan adanya sosialisasi ini, ibu bapak, orang tua murid juga dapat memahami tugasnya selain menjadi orang tua, juga memahami peranan pendidikan di rumah. Seperti itu, Ibu Bapak ya. Dilanjut Ibu Risna. Nah, ada paradigma belajar. Paradigma belajar itu merupakan suatu pandangan terhadap pembelajaran, gitu ya. Sekolah salah satu tempat penyelenggaraan pendidikan. Di sekolah harus tercipta sebuah lingkungan yang kondusif, representatif, menarik dan nyaman bagi siswa untuk melaksanakan proses pendidikan. Sejalan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, pendidikan merupakan tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Pendidikan adalah upaya memanusiakan manusia, upaya menuntun tumbuh kembang anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman agar mendapat kebahagiaan, keselamatan sebagai pribadi maupun anggota masyarakat. Nah, berdasarkan pernyataan ini dan
filosofi Ki Hajar Dewantara, berarti tugas kita ibu bapak sama, kita itu adalah menuntun gitu kan, menuntun perkembangan anak didik kita agar dia dapat lahir sebagai anggota pribadi atau individu dan lahir sebagai anggota di masyarakat. Intinya kita itu mencetak anak-anak kita supaya dapat menyesuaikan diri dan berdiri sendiri ketika dia kembali kepada habitat di masyarakatnya gitu ya. Nah, dilanjut Ibu Risna. Nah, perubahan paradigma. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan menciptakan dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi muridnya. Ya. Kata ibu bapak tadi, kok apa ya? Ini kan semua tentang guru ya. Nah, katanya ini semua adalah tugas guru. Nah, tadi itu ya ibu bapak, saya mengajak ibu bapak sebagian perwakilan dari orang tua murid. Kenapa? Karena penyesuaian keselarasan tugas kita sebagai pendidik. Artinya di rumah juga merupakan sarana pendidikan. Ibu bapak yang menjadi orang tua wali murid di sini juga harus menyelenggarakan pendidikan di rumahnya agar selaras dengan kurikulum atau pendidikan sekolahnya, ibu bapak. Ya, seperti itu. Nah, di sini paradigma pembelajaran yang dilakukan ini sebagai contoh kecil yang saya ambil. Kalau misalnya banyak sih Bu ya contohnya, cuma saya ambil sampel saja. Ini merupakan pandangan terhadap pendidikan zaman dahulu dengan zaman sekarang ya Ibu. Yang sebelumnya pembelajaran dilakukan secara klasikal. Pembelajaran berfokus kepada guru, kemudian sumber belajar hanya pada buku paket atau modul. Nah, namun dengan perubahan zaman, kita sekarang melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi, ya, artinya meyakini kebutuhan belajar sesuai dengan karakteristik yang berbeda, dan pembelajaran yang berfokus kepada murid, menggunakan berbagai sumber yang relevan dengan materi ajaran. Ya, Ibu Bapak, tadi ada sebuah paradigma ya pembelajaran yang dilakukan dari zaman ke zaman gitu ya. Kenapa kita tadi ada dikatakan bahwa kita harus melayani kebutuhan belajar murid itu sesuai dengan kodrat alam juga kodrat zaman. Kodrat alam itu merupakan kodrat yang dimana anak-anak itu lahir dengan kodrat yang diberikan oleh Allah. Ya, itu tidak bisa diganti atau diubah, gitu ya. Itu adalah karakteristik yang muncul dalam dirinya, pemberian Allah, dan kita tidak bisa merubahnya. Seperti itu ya. Namun tugas kita menebalkan mana nilai-nilai yang baik, mana nilai-nilai yang akan dikembangkan sehingga anak tersebut lahir menjadi manusia yang mulia dan berguna. Mungkin seperti itu, ya. Nah, dalam budaya positif juga, karena sekarang itu kaitannya dengan kurikulum merdeka, Ibu Bapak perlu diketahui bahwa di sekolah kita menjalankan dua sistem kurikulum. Yang pertama adalah kurikulum merdeka yang dijalankan oleh kelas 1 dan kelas 4, dan kurikulum kurtilas ya itu dijalankan oleh kelas 2, kelas 3, kelas 5 juga kelas 6. Nah, sebelumnya saya tidak akan dulu membahas dulu yang kurtilas ya Ibu Bapak, kita yang ada di sini dulu aja ya. Nanti ketika ada yang tidak dimengerti atau Ibu Bapak ingin mengetahui lebih jelasnya, gitu kan, kurtilas itu apa sih yang dijelaskan, coba bisa aja gitu. Silahkan nanti berdiskusi selanjutnya di sesi selanjutnya Ibu Bapak ya. Dalam kurikulum merdeka, dalam kurikulum merdeka ada 6 komponen ya. 6 komponen atau 6 dimensi, kita sebut 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Di mana 6 profil pelajar Pancasila itu yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kurang jelas ya Ibu Bapak ya? Nah, saya sebutkan saja ya. Yang keduanya adalah berkebinekaan global. Yang ketiganya adalah gotong royong. Keempat adalah kreatif.
Yang kelima bernalar kritis. Yang keenam adalah mandiri. Ya. Sebagai contoh kecil, dalam dimensi yang pertama adalah berakhlakul mulia ya. Di sini berakhlak mulia melaksanakan awas sampai biasanya. Ya, ini intinya berakhlak mulia. Nah, dalam dimensi yang pertama apa yang kita harapkan terhadap murid-murid kita? Tentunya anak itu dapat menjalankan kesehariannya berdasarkan keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, seperti melaksanakan sholat, ngaji, berbudi pekerti baik, seperti itu Ibu Bapak ya. Nah, jadi kita membantu menegaskan, ya, menegaskan, menguatkan, nah sifat-sifat atau nilai-nilai yang terdapat dalam diri anak sehingga akan menjadi suatu motivasi yang luar biasa ya. Yang kemudian ada berkebinekaan global, mengenal dan menghargai budaya, intinya ya. Berkebinekaan global itu cenderung dengan kata budaya Ibu Bapak. Dengan adanya budaya yang sekarang kita gitu kan bercampur dengan budaya lain, jika kita menerapkan kebinekaan global terhadap anak, dalam anak itu akan mempunyai filter tersendiri gitu ya, dalam menyerap dan menyerap budaya orang lain, bagaimana supaya tidak terkontaminasi dengan budaya kita, yang akhirnya budaya kita akan lestari gitu. Mereka hanya belajar tapi tidak menganut budaya luar. Nah, itu Bapak ya. Kemudian ada gotong royong ya. Gotong royong merupakan kolaborasi atau kepedulian. Gotong royong di sini ada kerjasama ya, dan misalnya kerjasama di sini kita terapkan baik di lingkungan sekolah maupun lingkungan keluarga, masyarakat ya betul. Yang keempatnya ada kreatif. Nah, kreatif menghasilkan gagasan original mungkin ya, menghasilkan karya dan tindakan yang original, memiliki keluasan untuk berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan, merefleksikan dan mengevaluasi pemikiran sendiri. Nah, artinya kreatif di sini anak itu mampu berpikir lugas gitu ya, berpikir bagaimana sih dalam menghadapi sesuatu itu saya harus bisa berpikir cara menyelesaikan suatu masalah gitu ya, Bapak. Kemudian bernalar kritis, memperoleh dan memproses informasi gagasan, menganalisa dan mengevaluasi penalaran, merefleksi dan mengevaluasi pemikiran sendiri. Artinya jika anak mempunyai bernalar kritis, dia akan berpikir bagaimana saya akan lebih maju, bagaimana saya menyelesaikan permasalahan yang akan berdampak kepada kedepannya. Nah, intinya anak yang bernalar kritis itu dia menggabungkan semua pengetahuannya, baik yang baru maupun pengetahuan yang lama dia gabungkan. Kemudian dia akan lakukan terhadap sesuatu apa yang dia alami dalam kehidupannya. Nah, seperti itu Bapak ya. Kemudian ada mandiri, tentunya mandiri itu suka ada mandi sendiri gitu ya. Kemudian hibak sendiri gitu ya, misalnya gitu, anak-anak makan sendiri gitu. Pokoknya ibu-ibu, ibu bapak semuanya, mandiri di sini adalah menahan diri dari situasi dan situasi regulasi diri. Ya, intinya serba sendiri gitu ya. Makanya tugas kita mengarahkan supaya anak itu dapat berdiri sendiri gitu. Percaya kepada diri sendiri juga, mandiri ya. Jadi diharapkan ibu bapak di rumah juga dapat membantu anak-anaknya untuk mandiri gitu kan. Usia sekolah apalagi untuk kelas 1 atau kelas 2 mungkin masih ada dengan bahasa ibu seperti itu ya. Bahasa ibu itu sangat memerlukan perhatian ibu bapaknya. Tapi jika sudah di kelas atas, kelas 4, 5, 6, ibu bapak sakumahannya oke kamu kali. Begitu sayangnya kita kepada anak kita, tapi kita harus tetap membiasakan bahwa anak itu harus mandiri. Karena apa? Anak yang mandiri itu banyak manfaatnya. Ya, contohnya dapat meringankan tugas-tugas kita juga di rumahnya seperti itu ibu bapak. Lanjut Bu Isma. Sebetulnya ini sudah disampaikan tadi ya, 6 dimensi profil pelajar Pancasila itu beserta contoh-contohnya ini sudah saya ungkapkan tadi bahwa beriman dan bertakwa penerapannya dalam kegiatan sehari-hari itu seperti apa mungkin ya ibu bapak. Kemudian
kebinekaan global juga, kayak tentang budaya gitu ya. Jadi anak-anak itu harus diajarkan atau dikenalkan dengan budaya lokal yang ada di kita, dan kemudian diperkenalkan juga budaya luar yang dimana nanti akan menjadi pengetahuan dan akan menjadi filter bagi dirinya untuk menyerap atau menjadi benteng pertahanan yang bersifat negatif dari budaya luar gitu, Bapak. Kemudian ada gotong royong tadi, bekerja sama Bapak ya, mandiri berarti serba sendiri gitu ya. Kemudian bernalar kritis, yaitu mempunyai pemikiran yang sangat logis seperti itu ya, yang sangat kreatif, yang sangat bagus gitu ya Ibu Bapak. Kemudian kreatif juga sama seperti itu ya, kreatif juga dia mampu menciptakan inovasi. Misalnya dia dalam pembelajaran itu di rumah, saya kok belajarnya kayak gini, coba dengan cara ini deh, Ibu gimana sih? Nah, jadi anak itu mempunyai daya pikir untuk menyelesaikan masalah dengan mencari sendiri bagaimana cara menyelesaikan masalahnya, Ibu Bapak ya. Lanjut Krisna. Nah, bagaimana mewujudkan budaya positif? Tentunya dengan disiplin positif, Ibu Bapak ya. Nah, Ibu Bapak pernahkah bukan pernah mungkin ya, kita mengulas kembali atau mengingat kembali, di sini ada tata tertib kelas, kemudian ada peraturan kelas, mungkin seperti itu Ibu Bapak ya, yang dulu dari dulu gitu kan, disiplin positif itu selalu ada. Mungkin zaman kita pendidikan dulu, Ibu Bapaknya selalu misalnya menerapkan disiplin yang dengan aturan-aturan atau tata tertibnya. Misalnya kita tidak bisa menalar perkalian, maka hukumannya adalah tangan kita dijepret, misalnya seperti itu Ibu Bapak ya. Pernah kan mengalami Ibu ya? Nah, itu adalah perlakuan disiplin, penerapan disiplin. Namun disiplin di era globalisasi ini, dengan pendidikan saat ini yang mengutamakan berfokus kepada siswa, berfokus kepada murid, maka kita akan menerapkan disiplin positif dan sesuai dengan selaras di Hajar Dewantara yang berfokus kepada siswa. Intinya semua pelayanan yang dilakukan di sekolah atau di rumah itu diperuntukkan untuk kebutuhan siswa, anak-anak kita. Karena anak-anak kita merupakan aset ya Ibu, aset terbesar kita dalam kehidupan yang tidak bisa digantikan dengan apapun Ibu Bapak. Harta dapat dicari gitu kan, harta dapat dicari, kemewahan dapat dicari, tapi anak-anak kita adalah aset yang bisa menciptakan itu semua. Bahkan kalau dikaitkan dengan agama, anak-anak yang kita didik itu akan kembali kepada diri kita gitu Ibu Bapak ya. Yang kita didik dengan benar, manfaatnya akan kita rasakan. Ketika kita salah mendidik, manfaat dari didikan yang salah pun akan kita rasakan pula Ibu Bapak. Seperti itu ya. Makanya pendidikan itu akan kembali kepada diri kita sebagai orang tua. Mungkin seperti itu Ibu Bapak. Lanjut Krisna. Nah, disiplin positif merupakan suatu pendekatan yang bertujuan untuk mendidik anak untuk memiliki kontrol diri dan kepercayaan diri yang lebih baik. Dalam menerapkan disiplin positif, ibu menuntun siswa untuk memahami konsekuensi dari perilakunya serta menumbuhkan kesadaran serta tanggung jawab dalam dirinya untuk melakukan sesuatu tanpa paksaan, kebokong atau hukuman. Di sini ada saya menekankan melakukan sesuatu untuk mendapat kepatuhan, Ibu Bapak ya. Kemudian lahir dari motivasi intrinsik. Ini yang akan saya tekankan atau digarisbawahi yang begitu penting. Kenapa melakukan sesuatu untuk mendapat kepatuhan? Nah, kemudian lahir dari motivasi intrinsik. Nah, Ibu Bapak, anak-anak kita dalam melakukan disiplin positif tentunya ada tipe macam-macam gitu Ibu ya. Anak-anak itu takut dihukum, kemudian takut malu gitu kan, atau dia mempunyai wah saya harus nih, saya bisa nih gitu kan ya. Ada yang berpikir macam-macam tentang disiplin, dalam melakukan disiplin itu untuk anak-anak gitu ya. Nah, kenapa harus ini adalah melakukan sesuatu untuk mendapatkan kepatuhan, karena takut dihukum gitu kan, takut dimarahin ibu, takut malu. Nah, itu merupakan segala sesuatu yang untuk mendapatkan kepatuhan. Dan kemudian ada lahir dari motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik itu adalah dalam diri manusia
yang ada tanpa ada paksaan, tanpa ada tekanan atau tanpa adanya pengaruh dari luar. Dia timbul dari hatinya yang sangat dalam bahwa saya itu adalah manusia yang harus taat terhadap sesuatu. Nah, tidak ada paksaan, tapi dia muncul dengan motivasi yang ada dalam dirinya. Tentunya dengan nilai-nilai kebaikan yang harus kita tekankan terlebih dahulu kepada anak-anak kita, ibu bapak, mungkin seperti itu ya. Ibu Isna, dilanjut. Nah, ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang keduanya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, yang kedua ya. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Tentu ibu bapak ada 3 motivasi di sini. 3 motivasi perilaku manusia. Contohnya kalau terhadap murid dia untuk hari Senin, anak-anak silahkan kamu sesuai dengan kesepakatan bersama bahwa hari Senin menggunakan putih-putih, misalnya seperti itu ya. Ada siswa yang tidak menggunakan putih-putih misalnya. Akankah siswa itu akan ditegur? Mungkin saja. Apakah siswa itu akan dikatain oleh teman-temannya? Bisa saja kan? Nah, itu merupakan sebuah motivasi ketika anak tersebut menggunakan putih-putih. Ya. Nah, itulah motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dari gurunya. Ataupun di rumah misalnya, awas kamu tengah pakai putih, ibu dijeblokan. Nah, misalnya seperti itu kan ya. Nah, ketika anak merasa takut terhadap ancaman itu, maka anak akan melakukan. Nah, motivasi tersebut berarti anak itu adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Tuh, ibu bapak ya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, pernahkah ibu bapak, ayo bener 100 dikasih 5.000, gitu kan? Ataupun di sekolahnya ibu bapak, kalau bener 100 sama ibu dikasih bintang, gitu kan? Ya, ternyata itu adalah miskonsepsi yang kita terapkan di sekolah sekian lamanya, yang ternyata dapat membuat siswa atau anak-anak kita gagal, ibu bapak. Kenapa gagal? Karena ini motivasinya. Karena dia mau ngapalkan, mau sekolah, karena dia ingin mendapat imbalan atau pujian. Kamu pintar, kamu hebat. Ya, itu motivasinya. Dia, wah saya dipuji dan sekolah lagi Nah, dia akan merasa bahwa dia itu sudah terbiasa dengan pujian. Maka motivasinya itu akan fokus kepada sebuah pujian atau imbalan. Nah, kemudian di sini menjadi diri mereka. Ya, di sini yang ketiga adalah menjadi diri mereka. Artinya menjadi diri mereka itu dia dalam melakukan sesuatu timbul dari dasar diri hatinya bahwa saya itu memang harus seperti ini demi kemajuan diri saya sendiri. Dengan tentunya dengan motivasi intrinsik atau nilai-nilai yang dia yakini bahwa saya harus maju, bahwa saya harus sukses ke depannya. Saya tidak perlu diberitahu oleh ibu bapak saya tidak perlu disuruh untuk belajar ibu bapak saya. Tapi saya mempunyai motivasi dalam diri saya bahwa saya adalah penerus ibu bapak yang harus lebih baik untuk kedepannya. Nah, ibu bapak tugas kita adalah menciptakan bagaimana kita menggiring anak didik kita supaya mempunyai pemikiran bahwa dia mempunyai motivasi dalam dirinya itu motivasi yang baik tentunya ibu bapak. Tadi seperti yang sudah saya ulas bahwa manusia atau anak lahir dengan karakteristik yang bermacam-macam, kita tidak bisa merubahnya, gitu ibu bapak ya. Keinginan anak itu merupakan suatu kebutuhan dia, yang dimana kita giring dari sekarang. Apakah anak-anak mempunyai cita-cita, gitu kan? Ibu bapak juga di rumah bertanya kepada anak-anaknya, punya gak sih cita-cita? Kalau kamu punya cita-cita, bagaimana cara meraihnya? Jadi kamu punya cita-cita ini, harusnya begini. Nah, itu adalah pandangan kita di masa lalu, udah ketinggalan zaman yang begitu
bersosialisasi dengan sekarang harus mengkoordinir kebutuhan anak-anak kita dengan sebuah pendidikan, Ibu ya. Makanya kenapa ada parentingnya? Parenting di sini adalah pendidikan untuk Bapak Ibu di rumah sama-sama mendidik anak-anaknya. Seperti itu, Ibu Bapak ya. Nah, dilanjut Bu Isna. Nah, di sini ada 5 dasar kebutuhan manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup, yang kedua kasih sayang, yang ketiga kebebasan, yang keempat kesenangan, dan yang 5 adalah penguasaan. Ibu Bapak, berkaitan dengan disiplin positif, bahwa anak melakukan kesalahan, setiap manusia melakukan kesalahan atau melakukan sesuatu berdasarkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Contoh, anak tadi berbohong, ya, berarti dia untuk menutupi dirinya, dia punya kelemahan, dia takut, seperti itu kan, memenuhi dasar apa, misalnya seperti itu ya. Yang pertama ada bertahan hidupnya. Bertahan hidup itu merupakan seperti makan, minum gitu, intinya kebutuhan primer dalam kehidupan kita. Yang keduanya adalah kasih sayang ya, Ibu Bapak, anak-anak kita perlunya dikasih sayang gitu kan, perlu sangat kasih sayang seorang teman, ibu, gurunya, dan semua komponen-komponen atau semua yang berada di lingkungan dia, seperti itu ya. Kemudian kebebasan. Kebebasan di sini bukan berarti bebas segala-galanya, tapi kebebasan di sini bagaimana dia untuk memiliki arah hidup yang dia inginkan. Nah, tugas kita adalah menuntun, Ibu ya. Dengan kata menuntun, yang masih ingat? Nah, itu menuntun. Dia mencita-citakan menjadi polisi, berarti kita menuntun kebebasan dia untuk belajar dengan arah yang ingin dia cita-citakan. Seperti itu, Bapak ya. Kemudian kebutuhan kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan, mungkin anak-anak kita bermain gadget atau bermain dengan teman-temannya, atau dia itu senangnya, saya ingin bahagia, saya ingin ketawa bersama teman-teman saya ingin bercerita dengan ibu bapak, saya ingin ketawa, saya ingin bahagia, gitu kan. Anak-anak itu subhanallah ya, karakteristiknya berbeda-beda. Untuk anak sekolah SD itu masih ada manja-manja gitu kan ya. Nah, ini manja-manja di situ adalah alasan untuk memenuhi kebutuhan. Salah satunya adalah kasih sayang dan kesenangan. Seperti itu ya, Bapak. Kemudian ada penguasaan. Penguasaan di sini perlunya ada pengakuan, Ibu Bapak. Misalnya anak kalau saya di kelas gitu ya, anak-anak silakan hari ini kalian berbicara kepada ibu, bapak lagi kamu di rumah atau siapapun yang ada di rumah, kamu ceritakan yang kamu alami di sekolah. Kamu udah dapat nilai berapa sih dari ibu? Kamu ceritakan bagaimana kamu mendapat nilai 100 atau kamu mendapat nilai 80 atau sama sekali kamu tidak mendapat nilai atau penting 0 gitu kan. Silakan kamu ceritakan kepada ibu bapak kamu di rumah ya, gitu. Nah, dengan menceritakan kepada ibu bapaknya, misalnya saya dapat nilai 100 gitu ya. Apa yang akan diberikan oleh ibu bapaknya? Suatu penghargaan, kamu hebat, gitu kan? Nah, intinya anak tersebut mempunyai kebutuhan untuk penguasaan. Artinya dia sudah menguasai loh pelajaran ini, gitu kan? Dia sudah menguasai loh tentang sesuatu. Dia ingin diakui oleh kita semua bahwa dia itu mempunyai penguasaan. Seperti itu, Bapak ya. Ibu Risna, tolong dilanjut. Nah, Ibu Bapak, kemudian kita mengenal posisi kontrol guru terhadap murid. Tentu saja Ibu Bapak, posisi di sini bukan hanya sebagai guru saja, tapi juga kita semua harus mempunyai posisi kontrol ya. Karena anak didik kita, anak-anak kita, siapa yang akan menjadi posisi di sini kalau enggak kita sendiri yang harus melakukannya. Yang pertama di sini adalah sebagai penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah. Yang ketiga adalah sebagai teman. Yang keempat adalah pemantau. Yang kelima adalah manajer. Nah, Ibu Bapak saya ulas sedikit ya sebagai penghukum. Tadi contohnya misalnya di kelas, misalnya saya di kelas ya. Kamu hari Senin harus memakai sepatu warna hitam ke sekolah, tidak boleh memakai sendal. Kalau kamu memakai sendal, kamu akan berdiri di lapangan seharian. Nah, itu adalah posisi guru yang sebagai penghukum.
ya. Kemudian pembuat merasa bersalah. Tuh kan, gara-gara kamu sih, ibu jadi dimarahin kepala sekolah nih. Ayolah, kamu sekolah terus lah, jangan bolos-bolos, ibu jadi ditegur. Nah, anak akan merasa, si ibu tadi tegur gara-gara saya ya. Nah, jadi anak itu kan merasa bersalah seperti itu ya. Dan kemudian posisi teman. Posisi teman itu kita, kamu sini dong. Tahu gak sih, kamu tuh salah. Gak apa-apa sih, ibu juga pernah melakukan salah. Tapi jangan sekali-kali lagi deh. Nah, itu posisi teman ya. Kita menegur anak seperti itu. Ya. Posisi pemantau. Posisi pemantau kita memperhatikan. Kita mencatat kegiatan anak. Oh, pada hari yang lalu dia melakukan kesalahan apa? Buktinya mana? Mengumpulkan data-data. Itu posisi pemantau. Mengumpulkan berupa data-data atau bukti gitu ya bahwa anak itu melakukan kesalahan. Yang kelima adalah manajer. Manajer di sini berkolaborasi dengan anak, bertukar pikiran, berdiskusi, kemudian dari hati ke hati dan melakukan restitusi. Nah, nanti akan dijelaskan restitusi itu apa gitu ya. Yang perlu ditekankan adalah ibu bapak yang tadi ya posisi penghukum dan pembuat merasa bersalah itu dan posisi teman itu merupakan tindakan kita yang dapat membuat anak didik kita, anak-anak kita itu dalam posisi gagal, ya kan? Tadi berdasarkan motivasi kan tadi ya, dia akan merasa bahwa dirinya itu takut dihukum, bukan ya? Takut dimarahi, takut malu, takut disolakin, takut dibully, gitu, ibu bapak ya. Sedangkan untuk pemantau dan manajer itu akan mengerahkan kepada anak dengan posisi yang sebalik menjadi gagal, yaitu berhasil, ibu bapak, karena akan mengerahkan anak kepada kemandirian yang sangat baik gitu ya. Dilanjut ibu senang. Nah, ini ada posisi kontrol yang tadi sudah dijelaskan. Ini juga ada contoh-contoh perkataannya atau tindakan-tindakan seorang ibu, bapak atau guru dalam posisinya di mana. Nah, seperti itu bapak ya. Jadi kan banyak ya sudah saya jelaskan. Nanti saya akan sebarkan seperti itu. Dilanjut lagi Bu Isna. Ya, ini adalah konsep disiplin dengan identitas gagal. Tadi kenapa hukuman dan penghargaan ya? Hukuman itu menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Penghargaan yang dulunya kita merasa bahwa kita selalu menghargai anak itu adalah suatu yang sangat baik, tapi kita harus merefleksikan diri untuk sekarang. Ternyata dengan memberi penghargaan tidak efektif, ibu bapak, seperti itu ya. Dan merusak hubungan. Saya tak marah gini, saya tak mau dicita-cita teh. Si ibu mah, aku mau bilang ke ibu bapak, Bu, kamu mau di sekolah. Tadi yang disuruh saya tak mau kena yang hiji. Saya tuh dia suruh. Nah, akan menimbulkan keirian bukan terhadap teman yang lain. Mematikan kreativitas, artinya dengan anak yang diberikan penghargaan dia akan fokus terhadap penghargaan, tetapi tidak fokus dengan mengembangkan apa yang dia punya. Ya. Menghukum dengan sistem ranking. Nah, makanya kenapa ibu-ibu bapak kita tidak ada rankingan ya sekarang mah. Nah, inilah alasannya anak yang di bawah rendah atau anak yang tidak mempunyai ranking dia akan mengaku tidak orang bodoh, orang bodoh. Nah, ada anak yang seperti itu terdengar oleh saya. Dan ketika anak yang mempunyai ranking 1 terkadang dia itu datang ke sekolah, dia dengan gaya tubuhnya, dengan mimiknya yang menyatakan bahwa dia itu paling pintar. Nah, itu alasannya kenapa ranking sekarang nggak ada, gitu kan ya. Itu akan menjadi kesenjangan antara satu dengan teman-teman yang lainnya, seperti itu ya. Merampas hak menghargai dirinya. Nah, dia akan dihargai berdasarkan ranking, bukan atas prestasi yang ada dalam dirinya, seperti itu. Lanjut Bu Isna. Nah, konsep disiplin dengan identitas sukses. Di sini ada konsekuensi dan restitusi. Ya. Di sini ada konsekuensi penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, mulai menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk menutupi kesalahan. Nah, ibu bapak, di sini juga ada konsekuensi, tetapi kita perhatikan penguatan
masalah jangka pendek, berarti tidak berjangka panjang. Ya, perlu monitoring berkelanjutan. Kita itu harus terus memantau anak murid kita, anak-anak kita. Ayo kita terus dipantau. Membutuhkan waktu ya, membutuhkan waktu. Kemudian stimulus respon. Anak itu kalau nggak disuruh, kalau nggak ditekankan, dia akan lupa. Nah, stimulus itu adalah rangsangan dari kita, gitu ya, berupa pertanyaan atau perintah, gitu ya. Murid menghormati peraturan. Dia menghormati peraturannya, bukan keyakinan. Seperti itu. Kemudian kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Nah, kayak dihukum deh gitu kan, dihukum anak itu tersiun, gitu kan. Itu ada sekali bahasa seperti itu anak-anak ya, gitu ya. Nah, kemudian ada restitusi. Murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Adanya teori kontrol, dirinya memegang kontrol, kemudian bersemangat memperbaiki kesalahan. Ini restitusi ini berada dalam posisi sebagai manajer tadi, posisi kontrol kita sebagai manajer. Yang dimana posisi manajer di sini kita akan melakukan restitusi. Nah, ini Ibu Bapak, ini adalah mengantarkan anak didik kita, anak-anak kita terhadap identitas kesuksesan di masa yang akan datang. Karena dengan restitusi dia akan bertanggung jawab terhadap dirinya, terhadap apa yang dia lakukan, terhadap cita-citanya yang dia inginkan. Kemudian fokus pada pemecahan masalah. Ketika dia berbuat kesalahan, dia tidak akan berfokus pada kesalahan, tetapi dia akan berfokus pada penyelesaian. Bagaimana saya menjadi manusia yang baik untuk kedepannya dan menguntungkan dan bermanfaat kepada orang lain dan teman-temannya. Seperti itu Bapak ya. Ya udah. Di sini tadi dikenakan segitiga restitusi, Ibu Bapak, tidak akan saya perdalam ya, Ibu Bapak, cuma ulasan aja. Kenapa harus restitusi? Karena tadi itu ya, mengantar anak ada kepada kesuksesannya. Ada 3 restitusi di sini, yaitu menanyakan, yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi kebutuhan, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Dalam suatu proses kontrol kita sebagai manajer, tentunya ketika anak kita melakukan kesalahan, kita tidak langsung harus kamu salah, kamu harus dihukum. Nah, tidak seperti itu kan Ibu Bapak ya, udah agak zaman gitu, mau pendidikan yang dulu, ya sekarang mau pendidikannya seperti ini. Nah, inilah proses manajer dan restitusi harus kita jalankan. Yang pertama ada menstabilkan identitas ya. Menstabilkan identitas itu contohnya anak-anak tahu nggak? Ibu kemarin mendapat laporan nih, kamu katanya mencubit si siapa ya, teman kamu, benar nggak sih? Gitu kan ya. Jadi posisi kontrol di sini tidak langsung mengejar anak kamu salah dengan raut muka yang kayak gimana gitu kan ya. Tapi menanyakan dulu, menstabilkan dulu identitas. Intinya menstabilkan dulu suasana agar kembali kepada normal, sehingga anak itu tidak dalam keadaan emosi, tidak dalam keadaan yang menggebu-gebu. Nah, seperti itu ya. Kemudian ada validasi masalah ya, validasi kebutuhan. Intinya apa sih yang menjadi masalah anak? Gitu ya. Anak-anak, ibu juga pernah lo melakukan salah. Tapi menurut kamu apa sih yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki semuanya? Jadi kan kita bilang, tahu nggak kamu harus seperti ini, tahu nggak harus begini. Nah, itu kan udah nggak zaman gitu ya. Sekarang itu kita untuk memotivasi anak itu dengan memberikan pertanyaan stimulus. Gitu. Anak apa sih yang mau kamu inginkan? Kamu jadi apa gitu kan? Nah, kalau kamu melakukan kesalahan, kira-kira apa sih yang akan kamu perbaiki? Bagaimana langkah-langkahnya? Kita harus bagaimana nih? Nah, jadi kita merespon, memberikan stimulus, dan anak merespon pertanyaan-pertanyaan kita supaya dia, oh iya ya, saya harus seperti ini, saya harus memperbaiki semua kesalahan saya. Nah, jadi anak itu merefleksikan diri, merenungi, seperti itu ya Ibu Bapak. Dulu kan cepretan, krem, poekan lampu. Biasain anak merenungi. Padahal itu menghukum yang berat ya, seperti itu mental Ibu Bapak mungkin ya. Nah, seperti itu. Yang ketiganya adalah menanyakan keyakinan. Nah, seperti tadi menanyakan keyakinan. Coba kamu tadi melakukan kesalahan. Nih, kita kan sudah disepakati ya, nilai-nilai yang baik, gitu kan, nilai-nilai yang baik itu bagaimana sih, gitu kan? Nilai-nilai yang harus kita
lakukan itu sebagai apa sih? Menurut kamu dosa nggak sih? Kamu berbuat seperti itu menyalahi aturan nggak sih? Nah, anak itu kan menjawab, iya sih, aku menyalahi aturan. Iya, aku dosa sih ya, nyubit dia. Nah, dia akan yakin, oh bahwa saya itu tidak menyayangi teman saya, bahwa saya itu tidak berakhlak loh. Nah, dia akan meyakini dengan keyakinan yang dia yakini gitu ya, Ibu Bapak. Dilanjut Puisna. Nah, ini adalah salah satu pengertian dari segitiga restitusi yang merupakan proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada keyakinan kelas dan menemukan budaya positif dalam diri mereka. Ya, lanjut Luisna. Nah, Ibu Bapak, di sini adalah ada keyakinan kelas. Nah, mohon maaf Ibu Bapak, keyakinan kelas saya langsung buat aja di kelas saya sendiri ya. Yang tadinya itu adalah tata tertib, pelaturan kelas, kemudian kita ubah menjadi keyakinan kelas. Mengapa? Ya, karena kita akan mengantarkan kepada anak yang mana anak tersebut harus berhasil, harus sukses. Tadi kalau misalnya pelaturan dan tertib, tata tertib itu akan mengantarkan anak pada posisi yang gagal. Ya, di masa depan dia akan balas dendam loh Ibu Bapak terhadap anaknya mungkin, terhadap temannya mungkin, karena merasa dia itu pernah merasakan. Ya, nah tapi dengan keyakinan kelas, anak akan menimbulkan motivasi dalam dirinya bahwa nilai-nilai kebaikan apa yang harus saya munculkan, yang harus saya lakukan untuk melaksanakan kehidupan ini, itu supaya saya dapat diterima sebagai individu dan sebagai anggota dari masyarakat, gitu ya. Tentunya kalau anak yang sebagai anak didik sekolah dengan teman-temannya agar berinteraksi dengan baik, seperti itu, Bapak ya. Nah, ini keyakinan kelas merupakan sebuah nilai kebijakan yang telah disepakati, tersirat dan tersurat lepas dari adanya latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Intinya keyakinan kelas ini tidak memihak, tapi untuk semuanya. Seperti yang pernah saya lakukan, Ibu Bapak, dilihat di ke depan, boleh. Ini adalah keyakinan kelas yang sudah saya buat dan disepakati dengan anak-anaknya. Yang pertama di sini ada menjaga kebersihan. Ya. Yang keduanya adalah menghargai dan menghormati guru dan teman. Yang ketiganya adalah bekerja sama dan gotong royong. Yang keempatnya sopan santun dan tata krama. Yang kelima meningkatkan disiplin diri. Yang keenam adalah bertanggung jawab. Juga disepakati oleh anak-anak yang terlebih dahulu saya berikan penguatan terhadap nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kebaikan apa saja seperti jujur, misalnya bertanggung jawab dan lain sebagainya yang anak-anak perlu dipahami. Kemudian saya dan anak-anak melakukan kesepakatan untuk membuat keyakinan kelas ini. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak kesepakatan kelas? Ya, karena kalau kita lihat tata tertib, kalau kita kesepakatan, tata tertib itu akan ada hukuman. Kesepakatan itu akan ada konsekuensi. Dan keyakinan kelas itu akan ada motivasi, Ibu Bapak. Jadi mana yang akan kita pilih? Ayo. Tentunya keyakinan kelas kan ya. Dia akan motivasi dirinya sehingga saya harus menjadi seorang anak yang baik, yang memiliki nilai-nilai yang saya yakini, yang saya harus kembangkan, seperti itu Bapak ya, Ibu. Ini ada anak-anak juga di sini. Ya, ini adalah kesepakatan anak-anak membuat aturan ini, Ibu Bapak ya. Dilanjut kembali Krisna. Nah, tujuan penerapannya mewujudkan merdeka belajar pada anak. Nah, mewujudkan disiplin positif kepada anak, membentuk karakter yang positif kepada anak melalui pembiasaan yang positif, perilaku positif serta keteladanan dari seluruh keluarga, menumbuhkan adanya semangat belajar kepada anak. Bapak ya, dilanjut Krisna. Nah, ini tadi sudah diulas sedikit nilai-nilai kebajikan ya. Nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, seperti yang telah dikemukakan oleh William Kaiser pada teori kontrol 1984 yang menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan dan selanjutnya
dikemukakan oleh Diana Gosen 1998 mengungkapkan bahwa dengan menaikkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, Ibu Bapak, tadi tugas kita adalah menuntun, Ibu Bapak ya, menuntun mereka untuk mencapai apa yang mereka cita-citakan dan yang mereka idamkan ya, atau diinginkan. Terus kan Krishna. Nah, Ibu Bapak, inilah dokumentasi kegiatan salah satu ya, mungkinnya salah satu kegiatan atau beberapa yang saya lakukan dalam upaya untuk menanamkan disiplin positif, budaya positif di sekolah dengan menerapkan budaya disiplin di sekolah. Ya, Krishna dilanjut. Nah, yang pertama sosialisasi keyakinan kelas pada rekan sejawat. Nah, itu ya. Ibu Bapak, saya ada diskusi atau sosialisasi secara sederhana gitu ya tentang apa sih budaya positif itu, bagaimana sih cara menjalankannya, apa sih yang harus kita lakukan. Kemudian setelah ada tanggapan siswa seperti itu ya, ini sebetulnya fotonya terbalik ya, harusnya keyakinan kelas dulu gitu ya, keyakinan kelas dulu atau nilai kebajikan dulu ya. Nah, ini adalah nilai kebajikan yang telah anak-anak buat. Saya bertanya kepada, coba kamu pendapatnya Ibu ingin tahu dengan bagian selembar kertas kecil. Saya minta pendapat anak-anak. Kamu silahkan, kalian silahkan. Menurut pendapat kalian, nilai-nilai kebajikan itu kenapa harus kita miliki? Nah, untuk apa? Anak-anak memberikan pendapat dalam kertas yang saya bagikan. Kemudian saya simpan di papan komentar. Ini sebagai tanda bukti, sebagai kenang-kenangan bahwa saya pernah melakukan ini loh, gitu ya. Nah, merupakan ini harusnya video ya, tapi ketika saya mau ini videonya nggak kebuka error, jadi saya fotonya saja di screenshot. Ini merupakan tanggapan siswa. Nah, anak-anak, setelah itu kalian bersama-sama melakukan kegiatan keyakinan kelas, membuat keyakinan kelas, apa sih yang kamu rasakan gitu kan? Saya bertanya kepada 2 orang siswa waktu itu, perwakilan dari kelompok, bagaimana sih perasaan kamu, Ibu? Ternyata ya punya, Bu, aku pada waktu itu suka diceprek kamu, mama aku, oh gitu? Oh, kalau gitu teh, tapi ini kenapa nya Ibu mah marah-marah, nggak boleh, sebenarnya Ibu kalau Ibu marah, astagfirullahaladzim, dan Ibu suka begitu gitu ya. Ternyata ini ya Bu ya, iya atuh sama nggak boleh. Ayo harus saling mengingatkan ya. Kata Ibu tadi, Ibu juga manusia suka lupa. Ibu mengingatkan, Ibu nggak boleh marah loh. Makanya anak sekarang itu bukan belagu ya, tapi kan ada bahasa yang menyatakan bahwa posisi kontrol saya sebagai teman gitu kan, dimana saya jalankan. Yuk sama-sama mengingatkan ya, kalau Ibu lupa nanti ingatkan, Ibu nggak boleh marah gitu kan. Anak-anak ada bersikap seperti itu. Intinya ada lucuan sendiri gitu ya yang saya temukan di kelas ketika saya mau marah, gemas, kita bilang gini, Bu, Ibu marah, ingat Bu, ingat, sakit lah mereka, ingat Bu, ingat ini Bu, iya ya Allah ya, bilang seperti itu ya, luar biasa pokoknya anak-anak di kelas 4 ya. Dengan keyakinan kelas ternyata banyak sekali manfaatnya. Nah, kita juga di rumah dengan harapan menebalkan keyakinan-keyakinan ini sehingga anak itu, padahal saya itu menguji gitu kan, saya pengen marah ke sini gimana tanggapannya, saya pengen gini gimana tanggapannya. Nah, seperti itu ternyata anak dengan berbicara, Ibu ingat, berarti dia sudah tertanam tuh, ada dalam dirinya. Oh, ternyata nilai kebajikan itu sudah menerap kepada anak, ada sedikitnya, alhamdulillah mungkinnya seperti itu. Nah, kemudian ini salah satunya disiplin antri saat masuk mungkin ya Ibu Bapak. Kadang-kadang kayak saya, anak-anak berbaris deh, lihat bukunya gitu kan, anak-anak berbaris deh, lihat kerapihannya gitu kan ya. Nah, kemudian menanamkan nilai kebajikan dengan bermain game. Intinya saya berusaha dengan guru-guru semua di sini untuk menciptakan pembelajaran di kelas dengan menyenangkan. Intinya biar anak berjemu dan biar anak belajarnya semangat, seperti itu Bapak ya. Kemudian bekerja sama dalam kelompok. Nah, ini anak-anak kan dalam bekerja
bekerjasama dia akan bertukar ide, berbicara dengan temannya, kemudian mengomentari temannya, atau memberikan tanggapan, atau menyampaikan suatu gagasan. Ini merupakan suatu budaya-budaya disiplin di mana akan melatih kepada yang mengacu tadi 6 dimensi profil pada Pancasila ya Ibu Bapak. Ini merupakan disiplin positif salah satunya yang sudah saya terapkan di kelas saya. Mudah-mudahan kita semua dapat mulai hari ini gitu ya. Mulai hari ini kita semua dapat menerapkannya lebih baik dan menjadi lebih baik lagi untuk kedepannya, sehingga tujuan sekolah kita, tujuan pendidikan di sekolah kita dapat meningkat baik secara prestasi maupun secara budi pekerti anak-anak kita. Itu ya Ibu Bapak. Coba dilihat lagi Ibu. Nah, ini adalah penerapan restitusi tadi ya. Ini foto Ibu Bapak ada yang di kelas 4, mungkin ini anaknya, aduh anak saya lagi ngapain nih ya gitu ya. Ini adalah penerapan restitusi yang saya lakukan ketika anak melakukan salah gitu kan. Saya melihat Sakila merepartas itu, kamu kenapa gitu kan ya. Saya mencoba menerapkan segitiga restitusi itu dengan posisi kontrol manajer terhadap anak-anak. Saya menerapkannya, mencoba untuk menerapkannya. Nah, yang pertama dengan 2 kasus anak melakukan kesalahan yang pada siswa perempuan dan siswa laki-laki ini ya. Dan mereka juga memberikan tanggapan terhadap apa sih? Nah gitu, Ibu, Bu, aku kok nggak dimarahin sama Ibu sih? Padahal aku udah gitu sama dia. Aku bilang kamu, butut tulisannya, gitu kan? Kenapa sih Ibu nggak marah? Ibu malah senyum. Kamu. Nah, Ibu kan kok nggak bilang gitu? Coba, kamu tanya kenapa kamu berbuat seperti itu? Ya kan? Dia akan menjawab dengan apa? Ya sih Bu, aku sih salah memang Bu. Ya, tapi Bu, aku juga manusia. Ya apa Ibu juga pernah melakukan salah. Bahkan Ibu di kelas juga pernah marah kok. Ataupun Ibu pernah kecewa sama kamu. Kan sama-sama kita ya, sama-sama belajar memperbaiki diri, gitu kan? Jadi manfaatnya sangat luar biasa gitu Ibu Bapak. Makanya kenapa di kelas perlu menanamkan disiplin itu agar pembelajaran yang terasa oleh anak kita merasa nyaman, merasa bahwa kita semua adalah tugas kita saling melindungi gitu kan, anak-anak jadi nyaman, tentram, damai gitu kan ya, sehingga terjadilah kebudayaan pembelajaran yang baik di sekolahnya Bapak. Kemudian dilanjut, nah udah terima kasih aja ya Ibu Bapak, ternyata udah selesai materinya gitu Ibu Bapak ya. Nah alhamdulillah ya, materi sosialisasi diseminasi tentang budaya positif di sekolah sudah saya berikan, sudah saya tularkan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk Bapak Ibu di sekolah. Mudah-mudahan dapat menerapkannya, juga berkolaborasi dengan Ibu Bapak di rumah untuk menerapkannya, yaitu untuk menjadikan murid-murid kita, anak-anak kita lebih baik ke depannya. Amin Ibu Bapak. Sebelumnya saya ingin perwakilan dari siapa saja, Ibu atau Bapak, boleh untuk memberikan tanggapan tentang hari ini atau pandangannya. Oh iya ya, misalnya dengan sharing lah gitu ya Ibu ya, atau Ibu dengan pengalaman Ibu boleh dikaitkan, ataupun dengan materi yang saya telah tularkan mungkin seperti apa, boleh dari segi kebermanfaatannya atau pandangan atau paradigmanya ya, oh ternyata saya adalah posisi kesal gitu. Enggak Ibu Bapak ada yang mau memberikan tambahan? Boleh. Dari materi yang telah Bu Intan sampaikan, ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan atau diputuskan bersama.
Pertama, Di- ya, Boleh berdiri Pak, oh yang kelihatan bisa nyari. lagi. Oh, iya. Pertama yaitu tujuannya agar sekolah atau anak lebih maju dan berkembang. Kedua adalah tugas guru yaitu menuntun anak dan membimbing anak. Mudah-mudahan anak yang dibimbing dari sekolah ini menjadi maju dan berkembang. Hanya itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Pak Wawan. Ya, alhamdulillah nanti ilmu ini sangat bermanfaat Ibu Bapak ya. Mudah-mudahan kita dapat menerapkannya ya. Dan harapan anak didik kita lebih baik, jadi anak yang soleh, anak yang unggul dalam prestasi dan sebagainya. Pokoknya gitu ya Ibu Bapak. Mungkin ada lagi yang mau menambahkan tanggapannya Ibu di sesi terakhir? Ada tidak? Cakap. Ya, Ibu Bapak, baiklah. Dengan berakhirnya materi yang saya sampaikan, berakhir pula acara sesi penyampaian materi diseminasi ini. Atas perhatian Bapak Ibu dan meluangkan waktunya memenuhi undangan, saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada pembawa acara, Enggak Ibu Risna. Terima kasih kepada Ibu Intan yang telah memberikan penjelasan mengenai budaya positif di sekolah, diseminasi dan sosialisasi budaya positif di sekolah. Satu pembelajaran bagi saya ya, terutama ya. Ternyata salah satu bentuk upaya penanaman budaya positif di sekolah dapat membantu meningkatkan mutu pendidikan di sekolah kita, terutama bagi kita, kami seorang guru dan juga orang tua murid ya. Sama-sama kita membuat dan menjadikan anak-anak kita itu menjadi anak yang baik ya, menjadi anak yang baik. Alhamdulillah ilmunya sangat bermanfaat bagi kita semua. Semoga kita bisa menerapkannya pada diri sendiri dan juga untuk anak didik kita. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Ibu Bapak, sebagai acara penutup, marilah kita berdoa bersama untuk keberkahan kita semua yang akan dipimpin oleh Bapak Isa Muharram SPDI. Kepada Bapak Isa Muharram saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa sallallahu alaihi wa tabaraka wa ta'ala subhanahu wa sallam ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Iya, alhamdulillah acara hari ini telah selesai. Marilah kita tutup dengan pembacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kau karuni mamua mengajar jadi disebut. Dia lihat gitu payung dan dia kan memang kalau mendengarnya